warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng rawuh ing Keraton Yogyakarta, selamat datang di Keraton Yogyakarta. Perkenalkan, saya Nabila dan hari ini saya akan menemani panjenengan semua untuk menjelajahi salah satu jantung kebudayaan Jawa, yaitu Keraton Yogyakarta. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah memilih saya untuk menemani kunjungan hari ini. Wah, ini katanya betul ya rombongan dari Bandung? Betul. Wah, kebetulan saya juga pernah tinggal di Bandung, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya rasanya senang banget karena seperti sedang menyambut keluarga sendiri begitu, Bapak Ibu. Gimana nih Bapak Ibu perjalanannya dari Bandung ke Yogyakarta? Tapi nyaman. Capek ya, tapi lancar ya Bapak Ibu? Lancar. Alhamdulillah. Wargi Bandung, kumaha damang? Sampurasun. Oke. Siapa nih yang baru pertama kalinya masuk ke Keraton Yogyakarta? Saya. Ada yang udah kedua kalinya? Saya baru pertama kali. Oke, baru pertama kali. Jadi mungkin belum familiar ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa. Sebelum kita masuk, saya ingin menyampaikan beberapa aturan yang perlu dipatuhi selama berada di area Keraton Yogyakarta. Yang pertama, Bapak Ibu, mohon untuk menjaga sikap, tutur kata, serta tetap berjalan dengan tenang selama berada di area Keraton Yogyakarta. Karena kami sampaikan, keraton ini bukan hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga merupakan tempat tinggal para sultan dan pusat kebudayaan adat hingga saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu terkait pemotretan dipersilahkan, namun tidak menggunakan flash. Sekali lagi, tidak menggunakan flash. Dan tidak diperkenankan juga untuk berfoto di membelakangi abdi dalam dan keraton sebagai bentuk penghormatan. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon untuk tidak duduk di sembarangan tempat dan tidak menyentuh benda-benda keraton tanpa izin. Selanjutnya, demi kenyamanan bersama, wisatawan juga tidak diperkenankan untuk membawa stroller, koper, atau barang-barang beroda lainnya masuk ke dalam area Keraton Yogyakarta. Jadi mungkin ibu yang membawa bayi nanti bisa dikondisikan ya Bu, dan dititipkan strollernya ke penitipan barang yang sudah kami sediakan di depan. Oke, yang terakhir terima kasih Bapak Ibu semua sudah menggunakan pakaian yang sopan sebagai bentuk penghormatan terhadap adat Keraton Yogyakarta. Wargi Bandung, saya paham nih. Tapi kayaknya bukan wargi Bandung aja deh. Semuanya juga kalau berwisata itu yang dicari pasti ada dua hal. Apa coba? Yang pertama, ingin tenang hatinya. Dan yang kedua, ingin bagus fotonya. Betul apa betul? Betul. Tenang Bapak Ibu, dua-duanya akan kita dapatkan di hari ini. Bapak Ibu, sambil kita berjalan memasuki wilayah keraton, saya ingin berbagi suatu hal menarik dari Keraton Yogyakarta ini. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah memasuki wilayah yang sudah menjadi pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan yang dibangun sejak tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sesaat setelah Perjanjian Giyanti. Pasti Bapak Ibu sudah familiar dong ya dengan Perjanjian Giyanti yang isinya terpecahnya Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, selain menjadi rumah bagi para sultan hingga saat ini, Keraton Yogyakarta juga merupakan simbol dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Nah, yang menarik Bapak Ibu perhatikan, Keraton Yogyakarta terdapat dari suatu yang bernama garis imajiner. Ada dalam suatu konsep yang bernama garis imajiner yang menghubungkan antara Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan pantai selatan.
Keraton Yogyakarta berada di tengah-tengah garis imajiner. Tentu bagi masyarakat Jawa ini bukan sekedar garis geografis saja, tetapi juga merupakan cara pandang kehidupan masyarakat Jawa lebih fisiologis. Gunung Merapi menggambarkan alam, keraton menggambarkan kepemimpinan dan manusia, kemudian pantai selatan menggambarkan keesaan atau kekuasaan Tuhan. Yang artinya manusia harus hidup dengan seimbang, tidak boleh melupakan Tuhan dan tidak boleh merusak alam. Baik Bapak Ibu, kita geser ke area sebelah sini. Perlu saya sampaikan juga bahwa Keraton Yogyakarta terdiri dari 7 pelataran utama yang akan kita lewati secara berurutan. Dimulai dari Pagelaran, kemudian Kamandungan Lor, Sri Manganti, Kedaton, Kemagangan, Kamandungan Kidul, dan berakhir di Sitihinggil Kidul. Baik Bapak Ibu, sekarang kita berada di Pagelaran. Silakan Bapak Ibu perhatikan area terbuka yang sangat luas di depan kita ini. Pagelaran merupakan halaman terluar dari Keraton Yogyakarta. Dahulunya dipakai sebagai acara-acara besar dan peristiwa-peristiwa kenegaraan pada masa lalu. Kemudian di sebelahnya ada Kamandungan Lor, Bapak Ibu. Kamandungan Lor berfungsi sebagai penyaringan tamu. Jadi Bapak Ibu, dulu itu tidak semua orang bisa masuk ke dalam Keraton Yogyakarta. Artinya hanya orang yang diizinkan dan mempunyai kepentingan saja yang bisa masuk ke Keraton Yogyakarta ini. Tetapi sekarang Kamandungan Lor difungsikan sebagai tempat untuk menampilkan upacara adat seperti keraten dan sekaten. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pendopo di depan sana ya. Namanya Sri Manganti. Sri Manganti artinya tempat menunggu. Jadi kan tadi kita sudah mengunjungi Kamandungan Lor yang artinya apa coba Bapak Ibu? Yang artinya penyaringan tamu ya. Nah, setelah kita ke Kamandungan Lor yang penyaringan tamu itu, kita masuk ke Sri Manganti yang artinya tempat menunggu sultan, tempat menunggu tamu sebelum bertemu dengan sultan. Jadi dulu Bapak Ibu, siapapun yang ingin bertemu dengan sultan itu harus menunggu dulu Sri Manganti. Baik itu pejabat atau bangsawan Belanda, semuanya wajib untuk menunggu di Sri Manganti ini. Tetapi sekarang Sri Manganti ini dipakai sebagai tempat untuk pementasan budaya adat Keraton Yogyakarta. Nah, di sebelah bangsal Sri Manganti ini terdapat bangsal yang bernama bangsal Trajumas. Bangsal Trajumas ini difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka Keraton Yogyakarta. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita berada tepat di depan pintu ruangan daur hidup. Mari kita pelan-pelan untuk masuk ya Bapak Ibu ke ruangan ini dan perhatikan di sekitar ruangannya. Nah, disinilah Bapak Ibu, Keraton Yogyakarta menggambarkan kehidupan manusia secara lebih fisiologis. Dari mulai kita lahir, tumbuh, dewasa, menikah, hingga akhirnya sampai kembali lagi ke Sang Pencipta. Perhatikan di etalase sebelah kiri saya terdapat busana kebaya dan kemben dan perlengkapan sesaji dan upacara yang digunakan dalam prosesi-prosesi adat di Keraton Yogyakarta seperti pernikahan, kelahiran, 7 bulanan, dan upacara-upacara adat lainnya. Lanjut Bapak Ibu, nah ini merupakan area kedaton atau area inti dari Keraton Yogyakarta Bapak Ibu.
Tetapi karena kita tidak boleh mengakses area ini, karena area ini merupakan tempat tinggal dan tempat Sultan untuk beraktivitas, maka kita langsung lanjut lagi ya Bapak Ibu ke pertunjukan. Karena kita beruntung sekali Bapak Ibu hari ini ada pertunjukan, karena tidak biasanya ya Bapak Ibu ada pertunjukan. Baik. Gimana Bapak Ibu pertunjukannya, seru gak? Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan area patehan. Kalau area patehan ini disebutnya menurut bahasa kita itu adalah dapurnya keraton. Kenapa dapurnya keraton Bapak Ibu? Karena disinilah ruangan ini dikelola oleh abdi dalam patehan yang bertugas untuk meracik minuman, khususnya teh. Nah Bapak Ibu, tetapi teh di sini bukan kita sembarangan membuat teh, tetapi mengikuti tata cara tradisional dan budaya dari Keraton Yogyakarta itu sendiri Bapak Ibu. Lanjut kita ke Siti Hinggil Kidul. Nah Bapak Ibu, kan tadi kita sudah melewati area-area inti dari Keraton Yogyakarta ya. Nah sekarang ini merupakan area pendukung atau area tambahan dari Keraton Yogyakarta. Nah Siti Hinggil Kidul ini merupakan area tertinggi dari Keraton Yogyakarta yang dahulunya dipakai untuk latihan prajurit dan tempat para kumpulnya prajurit pada masa lalu. Kemudian sekarang Siti Hinggil Kidul ini digunakan sebagai tempat untuk upacara Keraton Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, sekian perjalanan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kebersamaannya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah memilih saya untuk menemani dan memandu perjalanan kali ini. Semoga perjalanan kali ini tidak hanya memberikan pengalaman wisata, tetapi juga memberikan pemahaman terkait nilai budaya dan fisiologis hidup masyarakat Jawa. Terima kasih Bapak Ibu. Jika kedepannya Bapak Ibu, keluarga, kerabat, saudara ingin berkunjung kembali ke Yogyakarta dan membutuhkan jasa tour guide budaya, saya dengan senang hati Bapak Ibu siap untuk membantu. Sekian Bapak Ibu, akhir kata matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga perjalanan selanjutnya menyenangkan ya Bapak Ibu. Terima